Kenapa pikiran justru ribut saat kita sendirian? Anehnya begini, saat ramai, pikiran relatif tenang. Saat sendirian, justru berisik. Padahal hidupnya sama, masalahnya sama. Jadi pertanyaannya bukan, kenapa hidup gue berat? Tapi, kenapa pikiran justru ribut saat nggak ada apa-apa? Jawabannya bukan kurang iman, tapi cara otak bekerja. Dalam neuroscience, ada jaringan otak bernama Default Mode Network. Mode ini aktif saat kita tidak sibuk, tidak fokus pada tugas, tidak ada distraksi. Isinya, evaluasi diri, ingatan lama, skenario masa depan, perbandingan sosial. Saat ramai, mode ini teredam. Saat sendirian, ia aktif kembali. Overthinking bukan kerusakan. Ia tanda otak masuk mode refleksi. Saat mode refleksi aktif, kesalahan kecil terasa besar. Masa depan terasa mengancam. Diri sendiri terasa kurang. Ini bukan kurang iman. Ini desain biologis. Sebelum otak manusia dipindai dengan mesin, sebelum istilah overthinking dan ruminasi muncul, para ilmuwan muslim sudah lama mencatat satu fenomena yang sama. Pikiran manusia paling ribut justru saat ia sendirian dan sunyi. Menariknya, Al-Quran tidak menyebut ketenangan sebagai hasil memaksa pikiran diam. Al-Quran justru menggambarkan tenang sebagai kondisi hati yang menemukan orientasi. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ayat ini sering dipahami secara sempit sebagai aktivitas ritual. Padahal secara makna, mengingat di sini berarti kesadaran bahwa diri tidak berdiri sendiri. Dan ini selaras dengan sains. Overthinking menguat saat pikiran terpusat penuh pada aku. Al-Ghazali menulis tentang kondisi yang ia sebut tazahumul khawatir, tumpukan pikiran yang saling berebut perhatian. Menurutnya, kegelisahan bukan muncul karena hidup terlalu sepi, tapi karena kesadaran terlalu terpusat pada diri sendiri. Saat manusia berhenti berinteraksi dengan dunia luar, pikirannya berbalik mengitari aku. Menariknya, sains modern menyebut kondisi yang sama sebagai self-referential thinking, pikiran yang terus berputar di sekitar diri. Bahasa berbeda, fenomena yang sama. Ibnu Al-Qayyim membedakan dua hal penting. Tafakkur, berpikir terarah. Was-was, pikiran berulang tanpa arah. Yang satu menenangkan, yang lain melelahkan. Dalam bahasa modern, refleksi sehat versus ruminasi maladaptif. Neuroscience menyebut kondisi ini self-referential thinking, pikiran yang terus berputar di sekitar diri sendiri. Masalah overthinking bukan pada berpikirnya, tapi pada rasa terancam yang menyertainya. Dua bahasa berbeda menjelaskan mekanisme yang sama. Baik sains maupun Islam tidak mengajarkan pikiran kosong. Yang dicari adalah berpikir tanpa ancaman, refleksi tanpa ketakutan, kesadaran tanpa beban ego berlebih. Dalam Islam, ini digambarkan sebagai hati yang lapang. Dalam sains, sebagai pikiran reflektif tanpa dominasi pusat cemas. Mungkin kita overthinking saat sendirian, bukan karena sendirian itu salah, tapi karena saat sunyi, kesadaran kita terlalu lama tinggal di aku, dan mungkin ketenangan bukan datang saat pikiran berhenti, tapi saat kesadaran tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya.